Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara terkasih, ayat hari ini diambil dari khotbah di bukit tentang 8 sabda bahagia. Khotbah yang secara khusus diberikan kepada murid Yesus. Sabda yang pertama adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin yang dimaksudkan adalah miskin spiritual, yaitu mereka yang merasa diri tidak memiliki apa-apa hingga hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mereka yang miskin spiritual adalah yang menyesali semua perbuatan dosanya dan ingin melakukan perubahan hidup. Mereka merasa tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, sehingga membutuhkan Tuhan dan rindu akan Tuhan. Saudara terkasih, kadang ketika menghadapi begitu masalah, kita seringkali beralih fokus. Seharusnya Tuhan yang menjadi fokus, tetapi berubah ke masalah yang kita alami. Ketika kita mulai fokus kepada masalah, maka kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, serta mudah marah ataupun tersinggung. Masalah memang akan membuat kita khawatir dan bimbang. Masalah memang hanya akan membuat kita kekurangan tenaga dan kehabisan energi. Perbedaan terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan, keberanian, dan objektivitas dalam melihat masalah. Dengan iman yang kuat, orang yang miskin spiritual meletakkan pengharapan dan bergantung hanya pada Allah. Mereka berhak akan kerajaan surga. Mereka yang awalnya miskin spiritual, tiba-tiba menjadi kaya spiritual karena Allah berkenan, dan mereka mendapatkan hadiah kerajaan surga. Lalu bagaimana kita sadar bahwa kita miskin di hadapan Allah? Caranya adalah dengan berjumpa dan berkonfrontasi dengan Allah. Nabi Yesaya, Yakub, Santo Paulus, dan anak bungsu dalam kisah anak yang hilang adalah contoh orang-orang yang mengkonfrontasi dirinya di hadapan Allah dan meyakini bahwa apa yang dimiliki dan terjadi pada hidup mereka semata-mata hanya bersandar pada anugerah Allah. Proses ini tentu tidak serta-merta. Harus ada usaha, tahap demi tahap. Injil pun harus dibaca sedikit demi sedikit agar kita mengenal Tuhan dan tidak lagi hanya fokus pada kepentingan dan masalah kita sendiri. Fokus kita hanya pada Allah, karena semua demi kemuliaan Allah.